Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar mendapat perlawanan dengan lemparan batu dan anak panah saat menertibkan manusia silver dan anak jalanan di Jalan Veteran Selatan dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang akan mengamankan terpaksa harus mundur menghindari terkena batu dan anak panah yang dilepaskan manusia silver dan anak jalanan. Tidak ada satupun anak jalanan maupun manusia silver yang berhasil diamankan petugas. Petugas hanya mengamankan barang bukti anak panah milik para pelaku. Pada kondisi tadi memang kita dapatkan juga semacam busur ya. Karena itu juga kami juga mempersiapkan diri dengan kehadiran beberapa anggota ya. Tetapi alhamdulillah tidak ada yang mengena ke kita. Razia manusia silver dan anak jalanan ini akan rutin digelar Satpol PP lantaran kerap mengganggu dan meresahkan pengguna jalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi satu mobil yang terjun ke sungai di kawasan Jalan Menur, Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu pagi. Petugas sempat kesulitan lantaran mobil dalam posisi tenggelam, hingga petugas harus terlebih dahulu menguras air dan lumpur yang masuk ke dalam mobil. Polisi yang datang ke lokasi juga kesulitan menyelidiki penyebab kecelakaan. Pasalnya, pengemudi mobil yang informasinya seorang perempuan memilih kabur usai kejadian. Dari arah barat tadi mungkin kondisi atau ngantuk atau memang dalam keadaan pengaruh alkohol masih kita dalami. Setibanya di lokasi untuk pengemudi tidak akan ditemukan. Informasi warga yang mengemudi adalah seorang wanita. Sampai saat ini kami belum masih mendapatkan identitasnya. Setelah dievakuasi, mobil mewah tersebut diderek dan diamankan ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian ini, akses jalan di sekitar lokasi kejadian sempat macet panjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Polisi menangkap 1 admin dan 5 anggota grup Fantasi Sedara. Kapolri menunggu petunjuk hakim untuk memanggil kembali Budi Ari di kasus judi online. Pak Budi. Lagi, jemaah calon haji Indonesia meninggal dunia di pesawat sesaat sebelum mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jakarta, di mana aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas menangkap sejumlah preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tanjung Priok. Salah satu preman sampai tercebur ke kubangan proyek menghindari kejaran petugas. Razia Preman Berantas Jaya 2025 di kawasan stasiun dan terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara diwarnai kejar-kejaran polisi dengan jumlah preman berkedok juru parkir liar. Salah seorang preman sampai terjebak ke kubangan proyek jalan RE Marta Dinata untuk hindari kejaran petugas. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan. Dalam razia Selasa sore, 8 preman yang kerap memeras supir truk kontainer berhasil diamankan. Polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah uang. Masih Berantas Jaya, tanggal 20 Mei hari ini, kami Polsek Tanjung Priok sudah mengamankan 8 orang preman maupun yang berkedok juru parkir untuk meminta uang kepada
pemarkir motor maupun mobil. Kemudian mereka meminta juga kepada truk-truk yang lewat atau kontainer yang melewati di daerah terminal Tanjung Priuk, Marta Dinata, kemudian PLTU, kemudian di Sunter Agung juga ada. 8 orang tersebut masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan dilakukan tes urin di Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan truk sampah antri masuk ke tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kabupaten Bogor lantaran sudah menumpuknya sampah. Hal serupa juga terjadi di Kota Bekasi di mana TPA Sumur Batu Bantar Gebang belum mampu menampung 1.800 ton sampah per hari yang membuat truk sampah harus mengantri hingga berjam-jam. Antrian panjang puluhan truk sampah dari berbagai daerah di kota dan Kabupaten Bogor terjadi di tempat pembuangan sampah akhir Galuga, Desa Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Antrian ini sudah sering terjadi lantaran alat berat yang ada di TPA Galuga ini sering rusak, dan kini TPA Galuga mulai kehabisan tempat. Setiap harinya TPA ini mendapat kiriman 1.000 ton lebih sampah, hingga truk harus antri hingga berjam-jam. Di Kota Bekasi, permasalahan sampah di TPA Sumur Batu Bantar Gebang masih terus terjadi. Lahan yang ada saat ini belum mampu menampung 1.800 ton sampah per hari yang dibuang ke TPA Sumur Batu. Selain sudah melebihi kapasitas, sejumlah alat berat yang digunakan untuk operasional banyak yang rusak hingga menghambat truk sampah yang akan masuk ke TPA Sumur Batu. Kota Bekasi sudah di-warning bahwa pengelolaan sampah sudah tidak lagi diperbolehkan dengan menggunakan overdumping. Oleh karena itu, dalam APBD efisiensi dan juga perubahan, kami akan mengalokasikan dana hampir 200 miliar dalam rangka untuk menyiapkan sanitary landfill yang ada. Karena ini adalah perintah dan ini adalah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Harus ada upaya-upaya strategis, upaya-upaya yang harus kita gerakan dalam rangka pengelolaan 1.800 ton per hari yang dihasilkan oleh warga masyarakat. Pemkot Bekasi kini juga meminta bantuan alat berat dan truk sampah ke pemerintah Provinsi Jakarta guna membantu penanganan sampah di TPA Sumur Batu Bantar Gebang. Dari Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, Rahmat Hidayat dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menangkap 6 terduga pelaku yang terlibat dalam grup media sosial Facebook Fantasi Sedara. Ke-6 pelaku diduga berperan sebagai admin grup dan penyebaran konten pornografi. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain ke-6 pelaku, polisi juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Para pelaku yang ditangkap diduga merupakan admin dan anggota aktif grup Facebook Fantasi Sedara. Mereka terbukti mengunggah konten seksual yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Dalam proses penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen digital berupa foto dan video pornografi. Para pelaku kini ditahan di Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mendalami keberadaan grup Facebook Fantasi Sedara. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas. Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen. Menteri Koperasi Budi Ari hari ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Ari Setiadi dan jajaran tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10 pagi tadi. Kedatangannya untuk audiensi terkait pencegahan korupsi di KPK.
Begitu tiba, Menteri Koperasi langsung masuk dan tidak berbicara kepada media. Rencananya pertemuan ini akan membahas salah satunya upaya pencegahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemenaker serta dugaan gratifikasi. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK langsung meninggalkan gedung A Kementerian Tenaga Kerja RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kali ini penyidik yang dikawal polisi bersenjata tak terlihat membawa koper yang biasa untuk menyimpan barang bukti. Sejumlah tas dibawa oleh penyidik KPK dari penggeledahan di lokasi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan total 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tenaga kerja asing. Kasus ini merupakan perkara baru yang diusut oleh KPK. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Ini perkara baru, penyidikan baru. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya. Jadi tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024. Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan. Kapolri menunggu petunjuk hakim untuk memanggil kembali Budi Ari di kasus judi online. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang.